Halo sahabat rumah belajar, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian dalam pembelajaran kali ini. Bersama saya, Raul Putra, kita akan mempelajari pembahasan berkaitan dengan sistem ekskresi manusia dalam organ hati. Adapun standar isi, kompetensi dasar, dan juga tujuan dari pembelajaran kali ini diantaranya standar isi poin ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan juga prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk kompetensi dasar, poin 3.10 yaitu menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan dalam sistem ekskresi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat memperinci bagian-bagian organ ekskresi pada hati dan juga dapat menelaah fungsi sistem ekskresi pada organ tersebut. Hati merupakan organ terbesar kedua di dalam tubuh kita setelah kulit. Hati sendiri terletak pada bagian kanan di bawah diafragma, kemudian memenuhi sebagian ruang di bawah tulang rusuknya, dan sebagian kecil ada di bagian kiri atas. Hati sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah lobus kanan, bagian yang terbesar dari hati. Yang kedua, lobus kiri. Yang ketiga, lobus caudatus. Dan yang keempat, lobus quadratus. Dari 4 bagian ini dipisahkan oleh jaringan ikat yang melekatkan hati pada rongga perut. Di bawah bagian hati ini ada cekungan kecil yang terdapat kantung empedu yang dapat menampung cairan empedu. Di dalam hati ini juga terdapat banyak kapiler darah yang berasal dari organ pencernaan yang mengalir ke pembuluh utama hati dengan mengangkut nutrisi, obat, dan juga zat racun. Di dalam hati, zat yang masuk ke dalam hati akan diproses. Itu yang pertama untuk dimurnikan, yang kedua untuk diubah, yang ketiga untuk disimpan, dan yang keempat untuk disalurkan kembali ke dalam darah. Contoh zat yang dimurnikan di dalam hati. Hati akan memurnikan darah dari zat produk sampingan hasil pemecahan obat ataupun juga alkohol yang masuk ke dalam tubuh. Contoh zat yang diubah di dalam hati. Yang pertama, hati akan memecah dan mengubah sel darah merah tua menjadi hemin, globin, dan juga zat besi. Pengubahan ini dilakukan oleh sel khusus yang disebut dengan sel histosin. Zat besi diambil dan disimpan untuk dikembalikan ke sumsum tulang belakang. Sedangkan globin untuk metabolisme protein yang nantinya digunakan untuk membentuk
berubah untuk menjadi zat warna empedu yang berwarna hijau kebiruan yang disebut dengan bilirubin dan juga biliverdin yang akan dikeluarkan ke usus 12 jari dan dioksidasi dengan bantuan bakteri kolon untuk menjadi urobilin yang berwarna kuning kecoklatan yang akan memberi warna pada urin dan feses. Yang kedua, hati pun akan menyaring atau mengubah gula di dalam darah yang dipasuk oleh vena portal atau pembuluh vena yang masuk dalam hati yang akan mengubah gula tersebut dan disimpan dalam bentuk glikogen dengan bantuan hormon insulin. Dan apabila kadar gula dalam darah berkurang, maka dijadikanlah yang namanya glikogen untuk menjadi sumber energi yang dilepas di dalam darah dengan bantuan hormon glukagon. Yang ketiga pun, hati bisa memecah lemak untuk menghasilkan energi. Apabila kekurangan gula dalam darah, maka dapat dibantu dengan memecah lemak untuk dijadikan sumber energi pengganti gula. Nah, sel-sel hati ini akan memecah lemak dengan mengeluarkan cairan empedu. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa cairan empedu berwarna hijau kebiru-biruan yang akan dikeluarkan sebanyak 800 sampai 1000 ml per harinya. Cairan ini mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu, serta bilirubin dan biliverdin. Nah, seterusnya akan dikumpulkan di dalam kapiler dan diteruskan ke kantong empedu, selanjutnya diteruskan ke usus 12 jari atau duodenum. Selain lemak, ada yang dijadikan sumber cadangan energi saat gula di dalam darah berkurang, yaitu asam amino. Asam amino ini berasal dari protein yang di dalam hati dapat dijadikan sumber energi. Nah, dengan prosesnya ini akan menghasilkan zat sampah yang disebut dengan amonia. Amonia ini di dalam hati bisa menjadi zat yang tidak berbahaya yang disebut dengan urea. Urea ini mengandung unsur C, H, O, dan N. Dan urea akan dilepas dalam darah, kemudian dibawa ke ginjal, dan selanjutnya dikeluarkan melalui urin. Dari pemaparan kaitan dengan kerja hati, maka fungsi dari hati diantaranya pertama yaitu hati bisa membuang racun. Yang kedua, hati itu membersihkan tubuh dari zat-zat yang berbahaya di dalam darah. Yang ketiga, hati ini bisa memecah lemak jenuh dan menghasilkan kolesterol. Yang keempat, hati dapat menghasilkan protein darah yang membantu koagulasi, pengangkutan oksigen, dan kekebalan tubuh. Yang kelima, hati ini menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Dan yang keenam, menyimpan kelebihan nutrisi seperti supervitamin, mineral, besi, dan juga tembaga. Dan yang paling penting, hati ini bisa menghasilkan empedu.
Yang pertama tadi, hati adalah membuang racun. Kita akan merasakan dalam tubuh kita itu banyak racun. Ciri-cirinya yang pertama adalah kita kesulitan untuk tidur waktu malam. Yang kedua adalah bertambahnya berat badan. Dan yang ketiga biasanya adalah mengalami sakit kepala yang berkepanjangan. Sekian pembahasan kaitan dengan hati. Mari kita jaga fungsi hati, jangan sampai rusak. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa.